Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih, Iso de Mesiu, Yesua Hamasyiah. Tidak pernah gelar Nabi itu dicabut. Jadi kalaulah Nabi Isa turun lagi di akhir zaman, berarti dialah hataman nabiyin. Error kan? Oleh sebab itu kita ikutilah Al-Quran, jangan ikuti hadis-hadis palsu. Multiple dimensions. Yes, of course. Where's the primer? Sejak ribuan tahun, narasi penciptaan manusia di bumi selalu dimulai dari satu nama, Adam. Tapi, bagaimana jika Adam hanyalah salah satu cetak biru? Bagaimana jika kisah ini hanyalah setengah dari kebenaran kosmik? Dalam kitab suci, ada sosok yang diciptakan tanpa ayah, disebut cerminan Adam dan diangkat ke langit. Sosok yang diyakini sebagian besar teman-teman Earthlings akan kembali lagi mematahkan salib, membunuh babi, dan memerangi Dajjal? Benarkah? Lalu beliau turun kembali sebagai apa? Nabi atau bukan nabi? Apa ada gelar nabi yang dicabut? Jadi bukan nabi lagi? Kalau memang turun sebagai nabi, ingat, Nabi Muhammad adalah khataman nabiin. Itu segel Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Dan yang ingin kami jelaskan bahwa pengangkatannya adalah penugasan khalifah di tempat lain. Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih, Iso de Mesiu, Yesua Hamasyiah. Kunci dari hipotesis ini terletak pada satu perbandingan. QS Ali Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah adalah seperti perumpamaan Adam. Nabi Adam diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Karena Nabi Muhammad adalah khataman nabiin atau penutup para nabi, maka mustahil Isa kembali turun sebagai nabi. Dan tidak pernah gelar nabi itu dicabut. Jadi kalaulah Nabi Isa turun lagi di akhir zaman, berarti dialah hataman nabiin. Error kan? Oleh sebab itu kita ikutilah Al-Quran, jangan ikuti hadis-hadis palsu. Logika menuntun kita pada satu kesimpulan, pengangkatan Isa adalah penugasannya sebagai Adam bagi planet lain. Bukan selesai hanya sama-sama diciptakan dari turab, udah selesai. Tentu tidak. Dalam QS Ali Imran ayat 59 ini membawa kita pada visi digital 3 dimensi. Multiple levels and in multiple dimensions. Yes, of course. Where's the primer? You see. Dalam QS Ali Imran ayat 59 ini membawa kita pada visi digital 3 dimensi. Selain sama-sama disebutkan 25 kali namanya dalam Al-Quran, Adam dan Isa punya banyak kesamaan yang bisa kita pahami. Ayat ini seimbang, dikunci oleh angka 7 yang memang sama-sama kita ketahui adalah angka yang sakral untuk Al-Quran, selain angka 19. Keseimbangan yang dimaksud adalah secara menakjubkan, di tengah ayat ini ada kata khalaqahu, artinya telah menciptakannya. Ada 7 kata sebelumnya dan juga 7 kata setelahnya. Khalaqahu sendiri diawali oleh huruf hijai, kha. Lagi-lagi, ini adalah urutan huruf ke-7 dari hijai. Dari 7 kata seimbang di depannya dan 7 di belakangnya, dari jumlah kata sekarang kita beranjak ke jumlah huruf. Kita temukan 23 huruf di depan dan 23 huruf di belakangnya. Kalau tadi kata khalaqahu jadi center. Karena ini huruf, maka huruf kha adalah senternya. Lagi-lagi keseimbangan digital. A pair of 23. Memangnya apa hebatnya? Sepasang dari 23? Jangan kaget. Ya, itu adalah 23 pasang dari DNA kromosom dari manusia.
Angka-angka ini secara literal berteriak pada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia bergelar nabi. Beberapa malah menyembahnya daripada mengikuti pesan yang disampaikan olehnya bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan hanya Allah saja yang layak disembah. Jadi bisakah angka-angka ini menunjukkan pesan yang lebih mendalam lagi bahwa QS Ali Imran ayat 59 ini membawa pesan lain yang terlihat dalam pengamatan digital 3 dimensi? Jawabannya adalah yes, ada. Berdasarkan penemuan para peneliti bahwa QS Ali Imran ayat 59 memiliki 15 kata dan 47 huruf. Dari keseluruhan isi Al-Quran, ayat ini dapat diproyeksikan ke surah Al-Ikhlas, yang keseluruhan surah Al-Ikhlas ini mengandung 15 kata dan 47 huruf juga. Pesan ini menghancurkan semua miskonsepsi tentang Isa putra Maryam. Yesus bukanlah untuk disembah. Sama seperti Adam, Yesus hanya seorang manusia biasa bergelar nabi. Hanya Allah lah satu-satunya Tuhan, sebagaimana isi dalam surah Al-Ikhlas ini. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita paparkan untuk membuktikan bahwa QS Ali Imran ayat 59 ini mengandung kode ilahi. Kriptografer Islam ataupun dari luar Islam sudah mengakui bahwa Al-Quran disusun secara sistematis dengan pola matematika tersembunyi agar tidak bisa ditiru oleh siapapun. Oke. Berikutnya memperkuat keraguan bahwa bumi adalah satu-satunya planet berperadaban ada dalam QS Ar-Ra'ud ayat 15. Bersujud kepada Allah, siapa yang di langit dan di bumi. Namun yang paling eksplosif adalah QS Asy-Syura ayat 29. Penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk melata, dabbah, yang dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi. Siapakah dabbah di langit ini jika bukan peradaban manusia di planet lain? Secara harfiah, manusia di bumi pun bisa dianggap dabbah di langit dari perspektif makhluk yang ada di planet lain. Benar gak Earthlings? Kini, kita masuk ke zona merah air angkasa. Ini tentang 7 langit, 7 planet, dan kebenaran yang coba ditutup-tutupi oleh elit. Dalam sebuah solar system, kita harus sepakati dulu bahwa matahari adalah pusat jatuh, karena matahari adalah pusat gravitasi dari solar system. Planet-planet terikat ke matahari. Maka 7 langit itu adalah 7 planet yang mengorbit di atas bumi. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan planet X. At-Tolak 65 ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi, permisalannya akan simpang siur urusan di antara semuanya agar kamu ketahui bahwa Allah menentukan atas tiap sesuatu dan bahwa Allah sungguh menguasai ilmu tiap sesuatunya. Kenapa para elit ilmuwan buru-buru menghapus Pluto? Mereka ingin menghilangkan bukti bahwa tata surya kita disebut Al-Quran dalam skema 7 langit, di mana waminal ardi mitlahunna, dan dari bumi permisalannya 7 langit ini sama seperti bumi, yang berarti 7 planet. Bisa jadi setiap planet memiliki potensi khalifahnya sendiri. Lalu, kemana Isa diangkat untuk menjadi Adam yang baru? Tidak ada dimensi lain atau alam paralel. Tujuannya haruslah fisik dan kosmik. Kita punya 3 hipotesis. 1. Misi internal Venus Merkurius. Diangkat siang hari menuju planet yang lebih dekat ke matahari, area paling ekstrim. Isa dikirim ke tempat terberat untuk memulai peradaban baru, khalifah di lingkungan yang lebih dekat dengan matahari. 2. Misi jauh, planet X atau luar tata surya. Diangkat malam hari, seperti mi'rajnya Nabi Muhammad, menuju planet X atau bahkan ke sistem bintang lain. Isa adalah benih peradaban yang ditanam di sistem tata surya lain yang jauh, eksoplanet. Ini yang menciptakan Bani Isa yang lebih maju. 3. The Colonization Seed. Pengangkatan Isa adalah momen di mana Allah menempatkan cetak biru manusia di suatu eksoplanet yang benar-benar mirip bumi. Tujuannya adalah memastikan kontinuitas spesies khalifah di alam semesta yang luas, jauh dari kerusakan Bani Adam. Sama seperti Nabi Isa, Nabi Adam pun dari Jannah, kebun tempat tinggal subur layak huni di planet lain, yang jadi tantangan manusia, umat Islam khususnya, untuk mentrace dari planet mana kita berasal. Lalu ada yang berkata, Adam kan dari surga, makan buah huli, lalu diturunkan ke bumi.
Satu ayat mematahkan statement itu, Al-Anbiya 104. Pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Surga dan neraka belum diciptakan, janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Masih berupa janji Earthlings, tapi pasti akan ditepati. Lalu kok ada yang bilang dari surga dan makan buah pengetahuan? Salah contek lagi nih. Jadi, para Earthlings ini bukan sekedar cerita nabi. Ini adalah misteri kosmik terbesar umat manusia. Mungkinkah penampakan UFO yang kita lihat adalah kunjungan dari Bani Isa? Jadi logis, kenapa Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah? Tujuannya agar dia tidak disebut Bani Adam. Dengan kelebihan Nabi Isa yang sudah bisa berbicara walau masih bayi, berbeda dengan Bani Adam. Bani Isa tampaknya lebih cerdas. 2000 tahun cukup untuk mereka mengalahkan teknologi Bani Adam. Bagaimana menurut para Earthlings semua? Apakah Anda percaya pada skema 7 planet dan keberadaan Bani Isa? Tuliskan komen dan sanggahan terkuat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa di subscribe bosku, karena subscribe itu gratis. Inilah channel Air Angkasa, memisahkan fakta dari ilusi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.